Excel dashboard memudahkan kita untuk melihat ringkasan data tanpa harus membaca banyak laporan. Dengan begitu, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, serta memantau Key Performance Indicator atau KPI menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, Excel dashboard juga menampilkan ringkasan utama data agar semua pihak mengetahui perkembangan terkini dan dapat segera mengambil tindakan jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial Microsoft Excel Interactive Dashboard. Pertama-tama kita klik Insert, lalu klik Pivot Table. Kita akan memilih worksheet baru. Kita akan membuat pivot table ke satu. Misalnya, total penjualan berdasarkan wilayah produk. Di sheet 1, kita akan memberi nama Profit by Country and Cookie. Di drag file, kita akan menarik country ke rows, product ke columns, lalu profit ke values. Nah, di sini kita bisa memblok semuanya untuk mengganti angka menjadi dolar. Lalu kita bisa memfilter data sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat pivot table. Pivot table sudah jadi, kita akan ke pivot chart, kita memilih columns, stacked columns. Nah, pivot chart sudah jadi, di desain kita bisa memberikan nama untuk pivot chart yang sudah jadi. Di sini kita memberi nama pivot chart ini Profit by Market and Cookie type. Profit by Market and Cookie type. Di produk kita bisa memfilter sesuai dengan keinginan kita. Kita di sini bisa memilih sugar atau negara. Nah, kita bisa lihat dengan warna-warna dari tabel tersebut. Nah, di dashboard kita akan menaruh pivot chart yang pertama. Lalu kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni pivot table yang kedua untuk penjualan berdasarkan waktu bulan atau kategori. Nah, pada sheet berikutnya kita akan memberi nama juga. yakni namanya Unit Sold Each Month. Lalu di drag file kita menaruh date ke rows, yang dimana di date itu ada years. Lalu kita memilih months ke rows, unit sold ke values. Nah, kita blok dari sum of unit sold karena di sini angkanya kita akan beri koma terlebih dahulu. Lalu kita akan beralih ke pivot chart. Di sini pivot chartnya kita memilih line untuk pivot chart yang kedua untuk melihat penjualan berdasarkan waktu, bulan, atau kategori. Nah, di pivot chart ini kita akan memberi nama.
Namanya yaitu Unit Solve Edge Mons. Nah, di sini juga kita bisa memfilter sesuai dengan grafik yang kita inginkan, kerapiannya atau ukurannya. Nah, setelah pivot chart kedua selesai, sama seperti sebelumnya, kita akan menaruh pivot chart kedua ke dashboard bersamaan dengan pivot chart yang pertama sebelumnya. Setelah itu kita ke sheet pertama. Sheet pertamanya kita rubah dulu namanya menjadi Profit by Month. Lalu kita klik month, terus kita taruh di rows. Setelah itu profit kita taruh di value. Lalu kita ubah menjadi dolar, kita blok terlebih dahulu. Kita pilih yang dolar, lalu desimalnya kita hilangkan. Setelah itu kita ke pivot table analysis. Setelah itu kita klik pivot chart, lalu pilih yang lain dan kita klik OK. Setelah itu totalnya kita ganti nama menjadi Profit by Month. Lalu totalnya kita hilangkan dan sum profitnya kita hide all file. Setelah itu kita copy, lalu kita taruh di dashboard. Untuk membuat dinamisnya, kita klik salah satu item, lalu pivot chart analysis, lalu klik insert timeline, kita klik date-nya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita kecilkan terlebih dahulu ukurannya. Lalu kita pindahkan ke samping profit by market and cookie type. Lalu kita klik salah satu item lagi. Kita klik pivot chart analysis. Lalu pilih insert slicer. Pilih country and product, lalu klik OK. Tapi kita hilangkan dulu headernya, kita klik, lalu slicer setting, display headernya kita hilangkan, centangnya klik OK. Lalu kita kecilkan terlebih dahulu ukurannya. Lalu kita taruh di bawah date. Kita samakan ukurannya dengan yang atas. Yang produk juga sama seperti tadi, kita hilangkan headernya, slicer setting, display header, lalu klik OK. Ukurannya kita kecilkan juga, lalu kita taruh di bawah country. Dan ukurannya kita sesuaikan sama yang atas. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Lalu kita klik nanti di country-nya untuk melihat hasil kurva supaya bisa berubah. Terus kita klik report connection, lalu kita klik lagi nanti. Nah, itu hasil dari yang tadi jadinya berubah. Lalu kita
klik lagi lalu report connection. Kita klik semua centangnya lalu kita klik OK. Nah, itu hasilnya kurvanya jadi bergerak kan ya. Lalu kita ke view untuk menghilangkan grid lines-nya. Nah, hasilnya jadi seperti itu. Hasilnya berarti jadi India yang tertinggi dan Filipina yang terendah.